Lalu yang keempat, washkuruli wala takfurun. Nah, ini perintah yang kedua dia dalam ayat yang pendek ini, bersyukurlah kepadaku, ya, wala takfurun, dan jangan kufur. Apa itu syukur? Syukur itu asal yang paling sederhana, ya, adalah ma'rifatul ihsan wa tahaddus bihi. Itu namanya syukur. Kita mengetahui satu kebaikan yang berasal dari satu pihak dan menyebutnya. Itu namanya syukur. Kita menyebut kebaikan itu. Ya, menyebut kebaikan itu. Pokok dari kata syukur mengetahui kebaikan dan menyebutnya, lalu menampakkannya. Nah, karena dari kata syukur itu artinya az-zuhur, tampak. Karena itu bapak-bapak saudara, dulu pernah Imam Malik, ya, ditanya oleh orang, Imam, kok Anda ini selalu pakai kuda yang paling mahal? Kok Anda ini kalau berpakaian selalu pakai pakaian yang paling keren, paling bagus? Jadi Imam Malik itu terkenal, ya. Imam Malik yang di Madinah itu terkenal, sorbannya selalu sorban yang terbaik. Jubahnya jubah yang paling bagus. Naik kuda, kudanya kuda yang paling mahal. Begitu dia jalan di Madinah, ada orang nanya, "Syekh, kok Anda ini kayak begini? Kok selalu menggunakan pakaian, kendaraan yang terbaik? Tidakkah itu bisa membawa kepada kesombongan?" Nah, kira-kira kayak begitu. Apa kata Imam Malik? Ini cara saya bersyukur kepada Allah. Allah suka nikmat yang Dia berikan kepada seorang hamba itu ditampakkan oleh hamba itu pada dirinya. Satu, ini cara saya bersyukur kepada Allah, gitu kata Imam Malik, ya. Karena Allah itu suka kita menampakkan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Jangan disembunyikan. Makanya dalam Islam itu at-tafakur itu salah satu akhlak yang paling jelek. Pura-pura susah. Nabi tidak pernah pura-pura susah. Bahkan yang Nabi lakukan adalah pura-pura tidak susah, padahal susah. Pura-pura kenyang, padahal lapar. Sampai kan ditaruh batu di perutnya supaya bisa tegak. Karena kebetulan hari paceklik, nggak pernah masak di rumah, nggak ada apa-apa kecuali air. Sedangkan Nabi harus menemui tamu, supaya tamu tidak tahu bahwa beliau itu sedang kelaparan, sedang susah. Taruh batu, ikat supaya bisa tegak. Itu Nabi. Tidak jarang pada masa kita ini sekarang, ya, sebaliknya. Oleh pengumuman bantuan, semua langsung susah. Langsung susah. Begitu bantuan itu habis, hilang susahnya. Kenapa langsung susah? Ya karena supaya bisa daftar. Coba kita renungkan. Akhlak dalam Islam itu, kalau Anda punya kesusahan, jangan Anda bagi sama orang. Baginya sama Allah saja. Kalau Anda punya nikmat, itu bagi sama orang. Kalau lagi susah, bertamu terus ya ke tetangganya. Kesusah nih, tidak ada apa-apa nih lah, meton. Bilang jelo, ya, kalau lagi susah, bertamu terus ke tetangganya. Kopi juluk meton lah, nyekan susah nih. Dia bagi kesusahannya setiap hari, kiri kanan. Sampai lama-lama tetangganya begitu ngelihat bau-baunya dari jauh lah, tutup pintu langsung. Minta kopi lagi bapaknya. Karena dia terkenal, selalu berbagi kesusahan. Tapi kalau dapat nikmat,
sepi, tidak ada apa-apa. Jangankan bertamu, batuknya saja kedengaran kalau sedang senang. Nah, kalau dalam Islam itu seperti di surah Yusuf ya, bagaimana Nabi Yakub ketika sedang sedih luar biasa, susah luar biasa, dia tidak cerita-cerita ke banyak orang. Apa yang dia lakukan? Ashku bathi wa huzni ilallah. Ya Allah, kepadamu aku berbagi kesulitanku ya Allah. Itu orang beriman. Karena apa? Hanya Allah yang bisa bantu kita memang. Kita cerita kemana-mana kita lagi susah sulit musibah ini itu, memang dia bisa bantu. Hanya Allah yang bisa bantu. Kalaupun dia mau membantu, hanya Allah yang gerakkan hatinya untuk bantu. Karena itu apa? Langsung saja minta kepada yang punya. Kalau Anda mau menyandar, jangan cari pohon kangkung. Cari pohon apa yang kuat tuh. Kalau kita nyandar pohon kangkung, patah kangkungnya. Kalau mau nyandar kepada pohon yang kuat. Pohon jati itu, nyandar di situ. Nah, artinya apa? Kalau kita mau bersandar, bersandarlah kepada yang merupakan sumber kekuatan. Jangan bersandar kepada sesama yang lemah seperti kita. Nah, kata Imam Malik begitu. Saya pakai baju ini, saya pakai kuda yang paling gagah ini untuk sebagai tanda syukur saya ya, kepada Allah, karena Allah menyukai hambanya apabila dapat nikmat dia tampakkan nikmat itu, tidak dia sembunyikan. Yang kedua, kata Imam Malik, saya menggunakan pakaian terbaik, kendaraan terbaik untuk mengatakan kepada manusia, duhai manusia, aku telah putus dan tidak pernah berharap kepada kalian, harapanku hanya kepada Allah. Dengan kata lain, tidak usah kasihani saya. Saya tidak perlu kasihan dari makhluk. Saya hanya perlu kasihan dari yang punya makhluk. Saya hanya perlu bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak perlu bantuan dari Anda semua. Kira-kira begitulah kata Imam Malik. Nah, jadi menampakkan ya, tanpa kesombongan ya. Menampakkan. Jadi kalau kita punya rezeki, bisa beli baju, tidak usah baju yang mewah, tapi baju yang layak, beli. Jangan bakhil pada diri kita. Punya uang, uangnya disimpan, pakai baju compang-camping kemana-mana supaya orang kasihan. Dan ini banyak terjadi. Bahkan ada yang jadi profesi. Ada berita di koran, sekelompok pengemis ketika dibuntuti sama wartawan, dia pulang ke kampungnya, rumahnya tingkat 2. Jadi pengemis bertahun-tahun, coba pura-pura susah di perempatan. Ya Allah, di mana iman kita? Di mana marwah kita? Di mana harga diri kita sebagai makhluk Allah? Jadi washkuruli wala takfurun, bersyukurlah dengan segala macam bentuknya. Termasuk tadi ya, kita menjalani hidup dengan baik ya, bersikap yang wajar, menampakkan karunia Allah tanpa kesombongan, itu bagian dari kesyukuran. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Ya, termasuk juga bapak-bapak saudara ya, keadaan kita ya di NTB ini juga kesyukuran kita ya. Alhamdulillah NTB ada terus, dihantam musibah der, tapi setelah musibah Allah kasih gantinya. Itu alhamdulillah. Ada mulai pemulihan keadaan ya, sudah mulai semakin dikenal daerah kita. Mudah-mudahan terus dikenal dengan kebaikan ya. Apa yang baik kita jaga, kita rawat, kita pelihara. Daerah kita boleh maju, ada MotoGP segala macam, tapi iman takwa ya. Karakter kita sebagai masyarakat NTB yang kuat kokoh, nilai-nilai keislamannya jaga itu. Jaga. Karena karakter itulah harga kita. Karakter itulah jati diri kita. Semoga Allah merahmati kita semua dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk mengamalkan 2 perintah yang ada di dalam ayat ini, yaitu selalu ingat kepada Allah taala dan selalu bersyukur
kepada semua karunia Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin wallahu a'lam bis-shawab.